Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 3 mata kuliah analisis risiko akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu perhitungan saham dan risiko matriks Bank BJB. Dan awalnya perkenalkan nama saya Rehan dan dua rekan saya, Yuda Abdul Majid dan juga Robi. Ini untuk pendahuluannya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK berdagang sebagai Bank BJB, dahulu dikenal dengan Bank Jabar Banten, adalah bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Secara tidak langsung satu bank lain sejak 2016 yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseorangan terbatas. Kemudian dalam perkembangan berubah status menjadi badan usaha milik daerah. Saat ini Bank BJB memiliki 65 kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu, 349 kantor kas, 1.529 ATM, 171 payment point, 5 kantor wilayah, dan weekend banking 34. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama itu ada perhitungan saham. Dalam analisis risiko saham, perhitungan saham biasanya melibatkan analisis kinerja keuangan, analisis risiko keuangan, analisis data, dan optimalisasi portofolio. Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan manajer keuangan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan investasi saham dan risiko yang terkait. Perancangan matriks risiko adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada perhitungan saham BJB. Yang pertama di sini standar deviasi pada akhir tahun 2023 dengan risiko fluktuasi return yang diukur melalui standar deviasi sebesar 0,13% dan risk adjusted return portofolio yang diukur melalui Sharpe ratio sebesar 2,33. Variansi harga return BJB dikurangi expected return BJB lalu dipangkat 2 untuk mencari variansi BJB dalam 3 tahun, yaitu total seluruh variansi BJB selama 3 tahun, lalu dibagi jumlah data variansinya dan dikurangi 1. Return risk nilai didapatkan dari perhitungan harga saham, dividen, dan bobot periode yang menghasilkan nilai expected return selama periode 2021-2023. Dan ini di sini ada matriksnya. Yang pertama ini masalah yang berkesinambungan, ketidakpatuhan terhadap regulasi mengenai transparansi biaya layanan perbankan, dan likelihood-nya 3, sepertinya 4, dan jumlahnya 12. Selanjutnya di sini ada peningkatan tingkat default pada kredit perumahan, likelihood-nya 4, sepertinya 3, dan jumlahnya 12. Volatilitasnya harga komoditas yang mempengaruhi pinjaman kepada sektor agribisnis. Likelihood-nya 3, sepertinya 3, dan jumlahnya 9. Ada di sini kesalahan manusia dalam pengolahan data dan nasabah yang menyebabkan kerugian finansial. Likelihood-nya 3, sepertinya 4, dan jumlahnya 12. Dan ada di sini ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek akibat pembiayaan yang tidak tepat waktu. Likelihood-nya 2, sepertinya 5, dan jumlahnya 10. Selanjutnya di sini ada analisis matriks. Di sini mulai dari skala kita lihat dari 1 sampai 3 ini very low, 4 sampai 6 low, 7 sampai 9 medium, 10 sampai 12 high, 13 sampai 15 ini very high. Di sini yang kelima ada almost certain, di sini belum terbaca. Yang selanjutnya di sini ada likely, di sini signifikannya tinggi, yang dan sisanya belum terbaca. Dan yang ketiga moderate, ini tinggi juga, signifikan dan mayornya. Dan yang selanjutnya ada unlikely ini di mayornya tinggi dan di severnya ada tinggi juga. Dan yang terakhir di sini ada R ini belum kebaca juga.
Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Berikutnya ada analisis kinerja berdasarkan indikator finansial. Yang pertama adalah laba bersih. Bank BJB meningkat konsisten dari 2,14 triliun di tahun 2021 menjadi 2,7 triliun di tahun 2023. Selanjutnya ada kredit. Bank BJB meningkat konsisten dari 95,4 triliun di tahun 2021 menjadi 120 triliun di tahun 2023. Di sini ada analisis kerja Bank BJB berdasarkan indikator non-finansial. Yang pertama ada indikator lingkungan sosial dan tata kelola. Yang pertama pengelolaan environment, meliputi pengelolaan lingkungan, konsumsi energi, emisi karbon, dan program keberlanjutan. Yang kedua sosial, meliputi kepuasan karyawan, program pengembangan karyawan, tanggung jawab sosial, dan program pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir ada governance, meliputi struktur tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko. Indikator kepuasan pelanggan ada 3. Yang pertama indeks kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, dan tingkat pengaduan pelanggan. Yang terakhir ada indikator kinerja karyawan, tingkat absensi, yaitu mengukur persentase karyawan yang tidak masuk bekerja. Yang kedua tingkat turnover karyawan, mengukur persentase karyawan yang keluar dari bank. Yang terakhir, tingkat kepuasan karyawan, mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf, tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.